Selamat sore. Sore. Jadi ini tak terangin namanya ada sebagian pupuk tunggal dan pupuk majemuk yang kalian harus kenal satu persatu di dalam budidaya kelapa sawit. Ini yang pertama, ini di zoom ke sini aja, manusianya nggak usah yuk. Jadi ini adalah pupuk rock fosfat ya. Rock fosfat ini terbuat dari alam yang hanya digerus saja. Dan dia memang ada satuan atau standar kelembutan di ini harus lolos 80%, 80 mes setidaknya adalah seperti ini. Lah, rock fosfat ini sekali lagi jarang palsu. Kita impor dari Maroko, dari Egypt, kemudian ada lagi yang, ada satu lagi yang warnanya agak kehitaman itu. Kemudian ada origin of China, ada. Lah, ini adalah rock fosfat. Nah, rock fosfat ini biasanya digunakan untuk pupuk dasar dengan kadar di 28%. P2O5. Lah, ini kalau seandainya di pasaran jarang palsu. Maka kalau kalian nanti jadi asisten kemudian ketemu ini, kemudian kok ada batunya atau kerikilnya, ada asbesnya, ada pasir kuarsa yang bening-bening itu, maka dia sudah biasanya ada yang mengotorinya. Lah mengotorinya ini kalau memang di angka sedikit mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia sampai 10%, 20%, misalnya dalam satu karung, kok kita sudah nggak yakin, kalian cek, laporkan kepada KTU, lapor apa ke kantor besar, saya kok sanksi dengan ini. Karena sekali lagi, para trainer semuanya, bahwa kalian adalah penggunanya. Kita menggunakan pupuk, pengguna pupuk ini adalah kalian. Kalau kalian tidak tahu mana yang asli yang palsu, ya susah. Apalagi yang dikotorinya. Jadi misalnya kayak ada asbesnya, kayak kemarin tuh yang di Kalimantan ada asbesnya, kemudian ada pasir kuarsa. Kalian cek. Buka satu karung, kalian ayak, kemudian dilihat satu persatu. Diginikan aja, kalau dia memang ada kerikilnya segini-gini tapi banyak sekali, atau batuan bekunya kayak kerikil yang keras-keras itu, maka jelas itu adalah pengotor. Mungkin sekali lagi ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memasukkan ke dalam rock fosfat ini. Di angka 170.000 per karungnya, kalau 10% saja lumayan bro duitnya. 10% saja mereka nggak kelihatan. Kalau kita ngambil tanah 5% nggak kelihatan. Itu. Sehingga kita harus benar-benar waspada. Ini. Jadi ini adalah rock fosfat yang biasa digunakan untuk sebagai pupuk dasar, bahan campuran polip di media PN, MN, lubang tanam, termasuk ini. Dan ini memang kalau di gambut reaksinya akan jauh lebih cepat dibandingkan di mineral. Kenapa? Karena bahwa di gambut ada asam-asam organiknya memang relatif lebih kencang lah ini. Dan hati-hati kalau karyawan kalian untuk dolomit sama rock fosfat, walaupun dengan pupuk yang lain juga tetap harus bermasker, hati-hati. Balik lagi, ini adalah batuan yang digerus saja. Kalau ini batuan digerus kemudian pemupuk kita tidak pakai masker, kenapa nggak sekalian batu besar aja masukkan ke paru-paru pemupuknya? Itu. Maka sampaikan kalau pengen saya aja pakai masker itu. Nah, kemudian ini ada NPK, beberapa jenis NPK ini. Kita geser sini aja. Ini NPK. NPK ini rata-rata bentuknya granuler dan dia tidak larut 100%. Yang kalau NPK yang seperti ini, yang ada yang kemerahan, ada yang coklat, ada yang ini. Kalau masalah kering atau tidak kering adalah masalah penyimpanan. Dimana ketika kadar NPK ini di atas 10% nitrogennya, maka dia higroskopis. Maka dia akan bereaksi dengan uap air di udara. Ketika dia bereaksi dengan uap air di udara, maka sepersekian menit ini aja yang dulunya kering, dia akan basah nih seperti ini. Maka kalau kalian nanti di gudang kalian di divisi, maka pastikan bahwa ketika menyimpan tidak boleh terbuka. Apakah NPK ini kalau terbuka akan mengalami pengurangan kandungan? Pengurangan nggak? Pengurangan jelas. Gini, kalau kita melihat ini misalnya ini. NPK yang digunakan di kelapa sawit rata-rata bahan berbahan dasar atau bahan pengikatnya adalah liat atau clay. Sehingga dia memang rilisnya itu pelan-pelan. Rilisnya pelan-pelan. Sehingga nitrogen sebagai unsur hara yang membuat higroskopis, maka dia akan keluar pertama kali itu nitrogennya. Begitu diaplikasikan dibuka saja, dia langsung akan basah. Ketika diaplikasikan di lapangan, maka nitrogen yang akan keluar duluan nih. Maka hukumnya haram ketika kita mencampur NPK ini dengan dolomit. Kenapa?
Kenapa nggak boleh? Nanti ada yang protes, Pak Pendi nggak boleh kata haram, sedikit-sedikit haram. Haram dalam artian di perkebunan adalah tidak boleh terjadi. Kalau kita mencampur NPK dengan dolomit, maka yang terjadi nitrogen yang rilis atau yang keluar itu akan menguap. Karena balik lagi bahwa kadar dolomit yang walaupun kadar CaO-nya 30%, tapi dia akan menaikkan pH karena penggunaan kita di atas 1 kilo. Dicampur nitrogennya akan menguap. Maka yang benar adalah dolomit dulu baru ini. Maka kalau kita dilihat di rekomendasi rata-rata dolomit dulu baru NPK. Itu. Tidak ada dicampur itu enggak ada. Ini maka kalau nanti ada bapakmu ataupun siapa yang jadi petani mau nyampur-nyampur, tidak boleh dicampur dengan kadar nitrogen yang berapa ya, urea, ZA campur dolomit itu nggak boleh. Nguap semua. Pilihannya kamu mau pupuk kelapa sawit atau pupuk langit nih. Kecuali kamu ini Valdo ini bapaknya itu adalah seorang yang dermawan. Saya nggak apa-apa lah pupuk langit, sawit saya kurus yang penting langitnya kaya. Nah, mungkin saja itu. Siapa tahu kan, tapi kita petani kan nggak lah. Ini ada yang kemerahan, kemudian ada yang kecoklatan. Ini adalah biasanya yang agak kemerahan adalah yang kadar kaliumnya cukup tinggi. 12, 17, 2 biasanya agak coklat. Kemudian kalau yang ini merah seperti ini biasanya atau yang kayak gini dia adalah 13,8 atau 13,6, 27,4. Dimana bahwa ketika kita menggunakan NPK ini banyak orang berpikir wah lambat, tidak larut pasti palsu, tidak. Karena balik lagi ini adalah bahan pembawanya adalah tanah liat. Ini tanah liat, kemudian mesti kalian pernah melihat ini kalau digini kan, dihancurkan, ada yang keras, ada yang enggak. Sangat tergantung mereknya. Tergantung mereknya. Misalnya antara Pak Tani sama Mahkota, ini Mahkota memang didesain slow, sehingga Mahkota kadang-kadang agak keras. Agak keras bukan berarti dia tidak rilis, tapi memang didesain dia pelan. Kalau Pak Tani dia memiliki yang agak lembut, itu ya sama-sama granuler, tetap biasanya agak lembut lah ini. Ini adalah NPK yang sehingga kalau kalian nanti menjadi asisten kemudian waktu penebaran wajib hukumnya setiap partikel pupuk ketemu dengan partikel tanah. Tidak boleh gumpal, mencincin. Kan kadang-kadang ada orang kalau pupuk gini nih. Nah, jangan. Tidak boleh. Tebar saja. Itu top dressing balik lagi. Kenapa kita harus disebar merata? Mengakomodir akar kelapa sawit yang serabut menyebar. Kalau misalnya mau dibenam ya dibenam, tapi pembenaman yang benar itu misalnya kita akan melihat. Nih, apa yang terjadi kalau misalnya ini sawitnya, misalnya ini sawitnya, tuh. Akarnya serabut menyebar. Kita hanya meletakkan segini aja di sini. Balik lagi, NPK bisa rilis jika dia bereaksi dengan air. Ketika dia bereaksi air, mau osmosis, mau difusi, mau interception akar, ya tetap kalau dia di sini, akarnya di sini kok. Jadi kalau benam, cara yang benam, kalau misalnya di daerah yang miring ya, memanjang gini, digali setengah cangkul, sebar, tutup lagi. Selama datar ya tebar aja. Itu. Jadi apalagi kalau di perusahaan rata-rata ya kita tebar saja. Kan perusahaan kita nggak punya yang terjal itu. Mesti kalau terjal mesti dibikin teras. Itu. Ini ada beberapa lah ini. Ini apa? Nih. Geserit ini rata-rata kita impor dari Jerman. Itu. Ini dari Jerman. Yang lokal ada, dari Aceh ada. Kita juga pakai yang lokal juga ada di gudang. Besok kita akan ke gudang melihatnya. Nah ini kalau Anda rasakan, coba rasakan ini. Apakah kayak terasa batu? Bukan. Iya, balik lagi. Geserit adalah garam. MgSO4 itu garam. Ini. Balik lagi kalau namanya garam, mau ureanya nggak ada ya. Urea, KCl, Geserit,
KZA itu tidak boleh di musim kemarau. Selama dia garam nggak boleh musim kemarau. Rock fosfat boleh musim kemarau boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Di. Kalau dia bukan garam, Ya kenapa kalau nggak garam kenapa rupanya? gampang menguap. Nah itu. Walaupun mau ditebarkan di musim kemarau ya nggak apa-apa. Karena dia nggak akan nguap dan nggak akan hilang. Baik, kembali lagi bahwa reaksi akan terjadi setelah dia ada hujan. Kalau dia ada hujan baru dia akan bereaksi. Tapi tidak bereaksi pun di lapangan, dia tetap berada dalam kondisi yang tetap utuh, tidak akan mengalami faktor kehilangan. Dolomit, rock fosfat ditebar ya nggak apa-apa. Akan tetapi ketika kita ngomongin garam, minimal satu minggu hujan deras ataupun dalam 1 minggu ada 1 hari hujan deras atau 2 hari hujan ringan, rekomendasi pemupukan harus selalu jalanin semuanya. Tapi kalau udah 3 minggu nggak hujan, giliran urea, lu siram, salah kaprah gue. Balik lagi, gue mau po sawit atau mau po langit? Nah gitu. Ini Dolomit, Pak. Nah, ini dolomit. Ini dolomit karena dia batuan ya kayak gini. Ini borat. Ini borat. Apa namanya mereknya? Saya jadi lupa kan aku. Mac ada Mac-nya ini. Ini. Jadi dia borat. Borat itu ada yang bentuknya kristal kecil-kecil kayak borat mahkota. Borat mahkota malah bentuknya kayak gini. Cuma dia bintik-bintik merah. Kalau dia bintik-bintik merah ada borat aja. Lah balik lagi, pupuk borat adalah pupuk yang mengandung rata-rata 46% B2O3. Anda harus tahu, kita harus tahu bahwa apa bedanya pupuk borat dengan pupuk yang mengandung boron. Berbeda. Pupuk borat adalah pupuk yang mengandung boron sebanyak 46% B2O3. Penggunaannya dosisnya adalah di 50 sampai 100 gram per pokok per tahunnya. Kalau kita di perusahaan adalah tergantung risetnya. Akan tetapi beda dengan pupuk yang mengandung boron. 13,8,27,4 plus 0,5 boron itu adalah pupuk yang mengandung boron 0,5%. Tapi kalau ini adalah pupuk boron 46% B2O3. Yang kalau apalagi dia gede-gede seperti ini, maka sarannya adalah di ketiak pelepahnya saja. Kalau kita di ketiak pelepah, apakah ketiak pelepah itu bisa ngeresep lewat ketiaknya? Oh tidak. Akan tetapi di ketiak pelepah nanti kena air, dia akan, bahasa Indonesianya apa ya? Bleler itu apa? Kena air, kemudian dia nanti akan meresap, ngeler, berembes ataupun sampai ke tanah dan dia akan diserap secara perlahan. Baik, karena ini adalah unsur hara mikro. Ini. Nih. Cukup mahal. Wow. Borak itu ya sekarang dia borak mahkota di angka 370 kali. Ini borak masing-masing. Ini ada borak yang dari Amerika nih. Ini? Johor lagi. Ya apa menah iki? Nah, ini ada apa? Ini ya dolomit ini. Bisa kita lihat kemasannya. Ini. Kemudian ini ada juga nih. Pak Pendi ini NPK-nya agak merah nih. Oh, salah. Jawaban Anda salah. Kasetnya tinggi. Kaliumnya. Oh iya. Beda antara kalium sama kasel beda. Lah ini. Biasanya merah ini agak tinggi. Sehingga besok kita akan lengkapi lagi, semoga bisa ke gudang. Kita akan melihat pupuk ini lah. Ketika kita melakukan pemupukan, dirimu semuanya sebagai asisten wajib hadir 80% sampai pemupukan itu selesai. Jangan pernah percayakan kepada siapapun, karena lu yang tanggung jawab. 1 blok 30 hektar, uang yang kita keluarkan angkanya di atas 40 juta. Kalau seandainya kita membiarkan mandor, kita percaya mandornya saja atau karyawannya saja, tidak. Kalian harus hadir. Kalau kalian nggak pengen dikejar setan produksi, kalian harus hadir. Ada di situ. Dicek benar-benar. Lebih bagus dicap sebagai asisten yang cerewet, tapi pekerjaannya akan baik-baik saja. Karena balik lagi ke dalam hukum pekerja di perkebunan, jika ada suatu kesalahan dan dibiarkan berlarut-larut, maka Anda akan membiarkan kesalahan itu menjadi pembenaran terhadap orang yang jalani.
Salah betul. Yang salah luruskan untuk betul. Karena duit di pupuk ini nggak main-main. 60% biaya total biaya perawatan kita ada di pupuk ini. Tadi udah saya terangkan, 1 ton tandan buah segar yang kita panen, angkanya cukup besar pupuk yang dibutuhkan. Kalau kita kalau main-main ya siap-siap dikejar setan produksi. Nama baikmu ada di produksi. Maka faktor sekecil apapun harus kamu lakukan untuk mendapatkan produktivitas terbaik untuk divisimu. Kita nggak bisa main-main lagi bicara tentang pupuk, bicara tentang perawatan kecil. Produksi yang tinggi itu dihasilkan oleh pekerjaan kita yang mulai dari kecil. Kepedulian yang kecil-kecil adalah bangun produktivitas. Tergantung siapa? Ini semuanya. Seorang Inggo itu, walaupun kalau alumni universitas terkemuka, nggak ada gunanya. Produksinya berapa? Minus 50% modal, nggak bisa. Kamu nih siap over 20%, wah. Siap over 10%. Itu baru asisten. Tapi kalau siap minus waya lemah. Itu. Karena balik lagi, harga diri seorang asisten itu ada di produksi. Maka seluruh faktornya harus ini. Dan termasuk kalian harus memahami yang namanya pupuk. Misalnya lah, kamu di training di sana, tak kasih sambal palsu mau kok enggak? Enggak mau, Pak. Apa yang terjadi? Mesti protes, Pak Pendi, sambelnya kok dikunyah nggak bisa? Iya, iyalah, cabainya cabai palsu. Kan nggak mungkin. Bila begitu dikasih pupuk palsu kok kamu diam aja? Itu. Dikocok misalnya NPK kayak gini nih. Dapat NPK. Itu. Maka kita jadi asisten, kita tidak boleh percaya begitu saja dengan apa yang kita terima. Ambil, masukkan ke dalam botol aqua segini, job. Kocok di air mineral, dikocok. Kalau memang NPK itu berbahan pembawa liat, ya lihat isinya. Ketika dia dikocok nanti kita coba, kalau dikocok isinya pasir, wah jelas NPK-nya tuh. Lu sebagai pengguna di divisi, sampaikan sama pimpinan. Pak, NPK kita ternyata banyak pasirnya. Kita tindak lanjuti. Karena balik lagi, yang namanya NPK pilihannya apakah dia NPK berbahan pembawa liat kah? Yang kita pakai rata-rata berbahan pembawa liat. Atau berbahan pembawa polimer. Kalau polimer NPK 16, 15, tapi kita nggak pernah pakai. Tidak pernah pakai. Kalau lihat ya lihat. Begitu dikocok pasir. Laporkan segera. Ini. Balik lagi. Seberapa peduli Gus, Naldi, semuanya yang ada di sini. Yang menentukan adalah kepedulian. Kalau kamu nggak peduli ya siap-siap dikejar-kejar. Mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Mau tanya Pak, kenapa dari NPS ini kita impor dari luar Pak? Emang apakah di Indonesia nggak ada Pak? Kalau di Indonesia ya ada. BFA, batuan fosfat alam yang ada di Indonesia itu rata-rata fosfatnya belum sampai di angka segitu. 16, 18, 19. Penelitiannya Pak ini cuma 18%. Dulu skripsi 2002 itu bikin kompos campurannya BFA, batuan fosfat alam dari selatan Banyumas, tak ambil 18%. Itu. Dan kuotanya nggak banyak. Ya kita mau ngimpor RP ini berapa ratus ton atau ribu ton setiap tahun. Misalnya gudangnya. Gitu. Mungkin itu aja dulu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Coba nanti ambil botol aqua. Dikocok satu persatu itu. Kemudian Anda lihat, perhatikan baik-baik. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Dikocok kayak coba tuh.